Gua Holi Balai. Holi balai. Gua ini dibesarkan di keluarga yang sangat agamais banget. Contoh kasus gue nih, kalau sholat ditunda-tunda, nyokap gue udah teriak-teriak, lo masih muda sholat ditunda-tunda. Padahal kan gue nyontoh dia ya. Mama juga gitu. Dia juga selalu orang yang sangat antusias kalau acara keagamaan. Kayak misalnya ada acara maulidan dan sejenisnya, itu sangat antusias. Saking antusiasnya, gua itu nggak bisa ngebedain yang mana bersifat baik, yang mana bersifat mubazir. Contoh ya, yang mubazir itu seperti apa? Kayaknya nih, gua tuh beli kain lah buat bikin celana 1,5 meter. Gue bilang sama tukang jahitnya, "Pak, saya mau bikin celana, Pak. Ukurannya segini aja ya, Pak." "Oh iya, boleh. Paling kepake 1 meter aja. Terus sisa 1,5 meternya buat apa?" "Buat sarung aja, Pak. Buat nutup aurat." Nyokap gua itu selalu ngajarin yang namanya selalu menyisihkan duit 2,5% dari duit saku atau duit yang gue terima selama ini. Dan itu gue lakuin. Malah dibeli Alphard sama yang punya yayasan. Gue aja masih naik motor, ngeng. Kalau misalnya dipikir ya, kalau 1 miliar, jadi sebenarnya kalau soal zakat ini, amil zakat itu mempunyai jatah 12,5% dari total infak yang diterima atau yang sudah dikumpulkan oleh para pengumpul. Contoh lah ya, 1 miliar, 125 juta. 1 triliun, 125 miliar. Banyak ya? Gue jadi inget teman gue gara-gara duit miliaran itu. Jadi gue punya temen nih ya, dia itu rencana pengen buka yayasan. Niatnya sih pengen ngumpulin dana umat. Udah nih kekumpul miliaran deh. Masa cukur jenggot aja nggak bisa? Udah deh gue bayarin. Tapi gue berharap banget ya, orang-orang yang berhijrah zaman sekarang itu pure berhijrah seperti orang zaman dahulu. Bukan karena 12,5%. Terima kasih, gue Holi Balai. Holi balai. Kita di Nanda dan Holi Balai Speak Up. Jangan lupa di like, subscribe. Woi, tunggu gue. Tunggu lo. Iya dong, berdua dong. Tinggal komen nih, mau ngomong komen nggak? Ya udah, gue nggak usah ngomong lagi. Udah ngomong komen barusan. Di komen ya. ACT nih Om. Kenapa ACT? Gokil banget nih lembaga agama. Tapi kalau duitnya buat kepentingan pribadi gimana nih? Oh, itu namanya ACT, agama cuma topeng. Agama cuma tameng. Agama cuman titik-titik. Apa tak? Tak tahu. Ya itu. Kronologinya gue mau ngomong nggak bisa dong kalau di sini kan. Nggak bisa ya. Terlalu nanti kena ban. Baru mulai udah kena ban kita. Loh, emang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh sih. Boleh dong. Hajar Om. Ya udah hajar. Hajar. Susah amat ngomong. Apa? Ini gimana nih? Jadi si Tempo itu membuat narasi dalam bentuk karikatur. Enggak, lo ngomongnya belum dihajar. Gue nggak suka gitu. Gue nggak mau. Hajar. Gimana? Enggak, gue nggak sukanya gini. Uang dari masyarakat ya, dari umat, terus dipakai buat kepentingan pribadi. Kan kalau kita boleh ya, misalnya kita punya hak atas pengelolaan dana yang sifatnya untuk disampaikan kembali kepada masyarakat gitu ya. Kita dapat sumbangan, dikelola, dapat berapa persen? 13,5. Gede kan tuh? Gede. Kalau 3 miliar? Ya 4 miliaran lah sebulan.
Salah. Lo ngomong 3 miliar, gue bilang 4 miliar, sebelah. Dia ketipu. Kalau sehari pemasukannya misalnya 3 miliar. Sebab yang gue dapat kabar sih infonya itu di kantor ACT ada gede monitor ya yang bisa dilihat setiap detik, setiap menit kalau uang masuk dari seluruh dunia nih. Gila nggak? Terorganisir dengan baik ya? Wah, itu dari mana-mana. Dan real time. Real time. Jadi kalau masuk 1 miliar, lo nyumbang 50.000. Masuk 1.050.000. Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Uangnya doang yang kelihatan terus nambah. Tapi nggak fair lah, masa pemimpinnya pakai mobil Alphard yang nyumbang pakai Honda Beat. Ya gimana ya? Menurut lo gimana nih, Om? Ya gimana? Gimana ya? Apa kita kempesin aja baru mobil Alphard? Ini harusnya nggak boleh terjadi ya. Ini kan ya tadi gue bilang amanah. Cuman ini terjadi. Tapi gue melihat sesuatu hal yang janggal. Ganjal. Yang di Bojong, jonggol. Enggak, itu ada gubernur kita Provinsi DKI ini, si Anies Baswedan. Oh, dia malu tuh, nggak mau ngakuin. Nggak komen kan? Nggak komen. Nah, katanya, tolong dong reaksiin soal kasusnya ACT nih. Saya no komen. Karena apa? Karena udah ada kerjasama sama Pemprov DKI. DPRD DKI harusnya bisa memanggil gubernur ya dan segala jajarannya untuk mempertanyakan kerjasamanya ACT dengan Pemprov DKI. Iya dong, undang dong tuh. Undang kayak ajak ngopi bareng gitu misalnya Om ya, tapi ada investigasi. Ya sambil investigasi. Kan nggak usah dikasih kopi. Nggak suka kopi dia. Kan biar halus. Ya, pokoknya tim itu gubernur datang, tanyain gubernurnya, itu program-program yang kayak UMKM, ada amal bakti yang sosial-sosial gitu yang dibuat sama Pemprov itu dana-dananya dari ACT. Nah, cuman ACT ini kan bukan sebenarnya ya, tapi dugaan yang sekarang lagi diselidikin nih. Dana-dananya, alirannya kemana aja. PPATK lagi kerja. Mudah-mudahan Mabes Polri juga akan mengusut ya, melakukan penyidikan. Kita dorong Mabes Polri mengadakan penyidikan. Kalau memang ternyata dana-dana ini, aliran dana ini dipakai untuk kegiatan teroris, maka ACT dibubarkan. Dan yang kedua, kalau Anies Baswedan bekerja sama-sama ACT, ya kan? Nah, ACT misalnya gini, ini gue ACT nih, pengurus nih. Gue presidennya nih. Gue nyumbang. Ya kan, presiden direktur maksudnya, bukan presiden Republik Indonesia. Terus lo gubernur, lo kan Arab, mukanya mirip kan? Oh iya, gue Arab. Nah, terus gue bisa kenal lo kan, pasti ada orang tengah dong. Oh, ada mediator. Ada mediatornya kan. Nah, tapi mediator ini kan biasanya yang gue harus percaya, dan dia adalah bagian dari golongan komunitas gue nih. Oh, siapakah itu? Nah, orang-orang ini kan bisa aja juga punya jaringan di pemerintahan provinsi itu kan. Oh, berarti selama ini pemerintah DKI itu ada orang seperti itu dong? Banyak. Buktinya ada kerjasama. Iya, logis. Karena ACT itu tidak pernah menolong orang yang tidak sepaham. Nah, lo tahu. Dan tidak seagama. Gitu ya? Kan faktanya gitu. Yang terpublish ya? Ya, gue nggak tahu juga kalau faktanya kayak begitu. Tapi yang pasti dia dapat dananya dari mana-mana. Cuman dia memberikannya kepada umat, quote unquote, sebenarnya hanya kelompok-kelompok tertentu. Jadi salurannya tuh lewat jaringan-jaringan yang dianggap dia percaya dia bisa berikan. Tapi kalau ngomong soal Anies, Anies dibantu UMKM sama ACT lah. Anggaran pemerintahnya dikemanain? Nah, itu boleh ditanya lagi. Aduh. Boleh nanya lagi ntar. Intinya dari 70 berapa triliun itu, dana-dana yang besar itu, ya kan, itu perlu dipertanyakan selama ini dipakai setahun terakhir ini buat apa saja. Ya kan? Mesti ada transparansi dong. Iya dong. Kalau nggak kayak gini ya. Karena Jakarta tidak terasa ada perubahan yang signifikan. Jalan-jalan tetap banyak yang bolong. Ada sih trotoar dilebarin, tapi ngaco. Udah, kita ngomong ke situ. Kita ngomong situ. Kemana-mana. Kita ngomongnya adalah bahwa ada semacam kedekatan antara mesra dong. Si orang-orang yang ACT yang membawa ACT mediator, hidden agenda,
Ya kan dia kan hidden agenda nih, gerakannya kemanusiaan, tapi kan itu tampilan luarnya. Di dalamnya kan ada satu mission impossible, ya kan? Kayak film dong. Gue kan Tom Krok. Bantu dong. Tom Krok. Jadi, tapi harusnya nih kalau perspektif saya nih Om, kalau lihat ACT ini kayaknya kurang ajar banget ya. ya perlu diajar dia. Kurang ajar nih. Enak-enaknya lu ya menikmati duit kayak duit hasil patungan nih Bukan patungan, sumbangan. duit sumbangan Duit sumbangan. dari umat. Dari umat. Boleh dong sebut patungan, emang nggak boleh? Nggak boleh. Kalau patungan lu mau minjem duit, nah gue patungan dulu ngasih pinjam duit sama lo gitu. Lo pinjam duit sama gue 1 juta, gue nggak punya. Ya udah kita patungan. Bantuin si Oli. Kita patungan kasih pinjam duit. Gitu. Tapi kurang ajar sih. Kayak gini sih. Harus benar-benar yang namanya Harus dihajar. katanya harus ditutup. Enggak, artinya harus ditutup. Dihajar tuh maksudnya pengertian hajar adalah ini harus dicari sampai ke akar-akarnya nih. Ini kebenaran ini Jaringannya mana aja nih yang terlibat? Duit ini nih buat apa saja? Kemana nih? Kemana? Nah itu makanya harus dipapas habis tuh. Nggak boleh ada radikalisme di Indonesia. Negara ini negara Pancasila. Iya. Tapi keren juga ya. You know? Tapi keren loh. Framingnya agama, tapi ada agenda yang dimana itu tidak. Kenapa lo? Tak nafas. Kecewa ya? Halus kecewa sih. Sebenarnya gue kecewa aja dalam arti kata gini Om. Kenapa sih harus terjadi di agama gua gitu? Iya, menyesakkan dada ya. Harusnya jangan begitu ya, memalukan begitu, ya. Memalukan. Kita ditonton sama ya dari teman-teman yang imannya mungkin agamanya beda gitu. Agamanya beda gitu. Tapi ini kok Islam begini ya. Islam begini banget. Tapi jadi menjelek-jelekan ini ya. Credibility daripada. Jadi kalau saya jadi pemerintah sih ini udah saya bekuin nih rekening ini Om. Ya udah segera kita dorong pemerintah untuk membekukan rekeningnya dulu. Terus habis gitu proses orangnya. Uang ini kemana aja alirannya, terus dicari hubungan-hubungan yang terjadi antara orang-orang yang pengurus ACT dan juga Anies dan kawan-kawannya, ya kan? Sehingga nanti kita bisa menguak bahwa betulkah bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ACT ini kelihatannya memang kemanusiaan, tapi di balik itu ada hidden agenda yang sebenarnya dia mengumpulkan dana untuk kepentingan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Termasuk, lu dengar kan PKS? Iya. Dapat sumbangan kan PKS kan? Dia kalau ada acara sponsorshipnya ACT. Jelas tuh. Jelas. Ada logonya. Berkali-kali. Kok bisa ya? Berarti coba tanya. PKS juga harus diwaspadai. Diajak juga untuk kerja kompromi. Waspada boleh dong. Oh, boleh. Waspeda. Ya. Jadi lo harus hati-hati kalau main. Ya iya, kalau main hati-hati. Iya, kalau enggak nanti bisa nggak hati-hati. Kalau gue berharap ya semoga pemerintah cepet lah. Cepet apaan? Pemerintah cepet apaan? Ngomongin jelas. Cepet apaan? Cepet proses, jangan lama-lama. Soalnya gini Om. Pemerintah yang mana? Pemerintah provinsi Anies Baswedan. Lo ngomong pemerintah pusat lah. Okay. Karena di pemerintah pusat itu pasti kan ada orang-orang yang sejenis juga nih. Yang punya pemahaman radikal. Pertama itu dirapin dulu. Oh itu banyak juga di BUMN tuh. Nah. Dulu waktu gue ketemu sama presiden, waktu itu gue pernah ketemu presiden, ada seorang kawan namanya Dian Nabi Tupulu, itu ngomongin tuh, ini Pak gini. Intinya adalah di BUMN tuh banyak orang-orang radikal, dan kita semua yang ada di situ tahu gitu loh. Tapi sampai sekarang orang-orang radikal yang di BUMN juga kok nggak ada sesuatu yang dibenahin gitu, gue nggak ngerti itu. Menterinya BUMN ini mestinya tanggap. Ya kan, bukan ACT, bukan tanggap, aksi cepat itu bukan. Ini tanggap darurat. Tanggap darurat. Enggak, gue yang menang. Tanggap darurat itu banjir ya.
bencana alam. Enggak, tapi memang harus tanggap. Kita nggak bisa mendiamkan orang-orang yang secara halus, diam-diam memperkuat diri underground, bawah tanah, kemudian melakukan satu gerakan radikal yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat kita. Apalagi bicara agama kan, ini nggak boleh terjadi. Intinya lu kalau pengen dapat special treatment, nggak usah pakai duit umat deh, kerja sendiri. Betul. Betul ya? Betul. Oke deh. Oke, apaan? Terima kasih deh. Terima kasih. Udah nonton podcast ini lah. Oh iya. Sampai dengan selesai. Gue kebiasaan begini ya. Gue kalau udah begini, terima kasih banyak buat semua. Kita tunggu apakah kita pantau ya. Kita pantau ya. Ada hubungan yang memang erat antara Anies Baswedan dan orang-orang ACT ini, atau memang hanya sekedar saling memanfaatkan. Kita lihat ke depan. Tapi yang pasti kita anti radikalisme dan anti kapitalisme. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya sebanyak-banyaknya. Saya Nanda. Gue Oli, dadah.